Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Saputri dengan NIM 230602300085. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan bola voli dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk siswa SMA kelas 10. Diharapkan untuk teman-teman jika nanti ada pertanyaan atau mengenai permainan bola voli sendiri bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk materi yang pertama ada kompetensi intinya. Satu, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif. Kemudian yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Yang terakhir ada mengelola, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah sebelumnya. Yang kedua ada kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama ada memahami konsep permainan bola besar, yaitu bola voli, karena kita mengambil permainan bola voli. Kemudian yang kedua ada mempraktekkan teknik dasar permainan bola voli dengan benar. Dan untuk tujuan pembelajarannya, setelah kita mengikuti pembelajaran ini tuh, siswa itu diharapkan mampu, satu, menjelaskan sejarah, peraturan dasar, dan teknik dasar permainan bola voli. Kemudian yang kedua, dapat mempraktekkan servis, passing, smash, dan blocking dengan benar. Kemudian ketiga, dapat menerapkan nilai kerjasama dan sportivitas dalam bermain bola voli. Untuk materi yang pertama ada sejarah singkat bola voli. Untuk sejarahnya itu dalam bola voli itu diciptakan oleh William J. Morgan di Amerika Serikat pada tahun 1895. Untuk awalnya itu sebelumnya itu disebut dengan Mintonete, kemudian menjadi olahraga internasional dengan organisasinya itu FIVB atau Federation International de Volleyball. Kemudian masuk di Indonesia itu pada masa penjajahan Belanda. Untuk peraturan dasarnya sendiri itu yang pertama ada untuk jumlah pemainnya ada 6 orang setiap tim. Kemudian untuk skor kemenangannya ada 3 set kemenangan, best of five. Untuk yang ketiga itu ada sistem rally point hingga 25 poin. Jadi untuk poinnya itu sampai 25. Kemudian yang keempat bola itu tidak boleh menyentuh lantai. Jadi jika bolanya menyentuh lantai maka bola itu milik lawan. Kemudian yang kelima ada step ini itu maksimal 3 kali sentuhan sebelum dikembalikan ke lawan. Jadi semisal bolanya di eh, lebih dari 3 kali sentuhan maka bola itu akan mati. Kemudian untuk lapangan dan peralatannya, yang pertama ada ukuran lapangannya sendiri itu ada 9 kali 18. Nah ini ada gambarnya ya. Ini untuk lebarnya itu ada 9 meter dan untuk panjangnya ada 18 meter. Kemudian untuk tinggi net sendiri itu di putra itu ada di 2,43 meter dan sedangkan untuk putri itu lebih pendek yaitu ada di 2,24 meter. Untuk bola volinya sendiri itu berdiameter 65 sampai 67 cm dan beratnya ada di 260 sampai 280 gram. Nah, ini ada gambar lapangan bola voli. Untuk line-line-nya itu ini ada garis depan, ini back zone, ini garis belakang di 3 cm, di sini 3 cm. Kemudian untuk teknik dasar dalam permainan bola voli sendiri itu ada 4. Yang pertama ada servis, kemudian ada passing, smash, dan juga blocking. Untuk servis sendiri itu ada 2, servis bawah dan juga servis atas. Untuk passing itu masuk ke mengumpan. Untuk passingnya juga ada 2, ada passing bawah dan juga passing atas. Untuk smashnya atau speknya itu ada eh, ini tuh pukulan keras menikuk ke arah lawan, kemudian ada blocking atau bendungan, yaitu mencegah bola lawan masuk dengan menghadang di net.
Kemudian yang pertama ada teknik servis. Nah, untuk servis sendiri itu ada dua, yaitu servis bawah. Untuk servis bawah sendiri itu bolanya itu dibekang di tangan kiri, kemudian dipukul oleh tangan kanan. Jadi dari bawah. Untuk servis atas sendiri itu bolanya itu dilambungkan, lalu dipukul saat di udara. Nah, untuk tujuannya itu mulai dari tujuan servis itu tuh memulai permainan dan juga menekan lawan. Nah, kemudian teknik yang kedua ada teknik passing. Untuk passingnya sendiri itu juga ada dua, ada passing bawah dan juga passing atas. Untuk passing bawah itu lebih digunakan saat menerima servis. Kemudian untuk posisi lengan itu sejajar dengan bola, dibantulkan dengan lengan bawah. Ini ada di gambar ini sudah ada contohnya seperti ini terkena di lengan, bagian lengan. Kemudian untuk passing atas sendiri itu digunakan untuk mengatur serangan. Untuk posisi tangannya itu membentuk segitiga di atas kepala. Jadi bolanya itu di atas kepala. Kemudian untuk teknik yang ketiga ada smash dan blocking. Eh, untuk smash itu sendiri itu dilakukan dengan lompatan yang tinggi dan pukulannya itu kuat. Untuk teknik pentingnya itu untuk menyerang. Kemudian yang kedua ada blocking. Untuk blocking sendiri itu dilakukannya itu di dekat net. Jadi kita itu menerima smash di depan net, menghadang agar bolanya itu tidak masuk ke dalam lapangan kita. Jadi kita itu menghadang eh, bola agar tidak masuk. Kemudian untuk blocking itu diperlukan kerjasama dan timing yang tepat. Jadi kalau misal bolanya kerjasamanya itu buruk, jadi bisa kebobolan bolanya nggak kena tangan. Benar. Untuk yang terakhir itu ada benar. Nah, yang terakhir itu ada nilai-nilai dalam permainan bola voli. Nah, setelah kita melakukan permainan bola voli ini, kita akan mendapatkan nilai-nilai yang bisa diambil. Yang pertama itu tentunya ada kerjasama dalam tim. Karena permainan ini tuh permainan yang bukan individu, jadi permainan tim. Jadi diperlukan kekompakan antara satu anak dengan anak yang lain. Jadi melatih kerjasama kita dalam tim. Kemudian yang kedua ada disiplin dan konsentrasi. Yang untuk disiplin dan konsentrasinya itu lebih saat kita menerima umpan passing dari lawan, kita itu harus konsentrasi. Apakah itu uh, passingnya banter, terus kena atau tidaknya itu melatih konsentrasi kita. Kemudian yang ketiga ada sportivitas. Untuk sportivitas itu sendiri, kekompakan kita dengan tim juga. Jadi jika memang kita kalah, kita menerima kekalahan. Jika kita menang, kita eh, lebih. Hmm. Kemudian yang keempat ada komunikasi efektif antar pemain. Jadi ini melatih komunikasi kita kepada pemain lain. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya dalam bentuk karakter positif siswa. Nah, karena permainan bola voli itu adalah hal yang bisa melatih em, fisik kita, melatih jasmani kita, sehingga itu dapat membentuk karakter yang positif bagi kita. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini, yaitu tentang permainan bola voli untuk jenjang sekolah menengah atas kelas 10, terutama untuk kelas 10. Nah, mungkin dari teman-teman nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya di kolom komentar. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.